Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa datang ke rumahnya melaksanakan ibadah salat subuh yang merupakan sebaik-baik ibadah di dalam Islam. Karena dalam sebuah hadis disebutkan banyak keutamaannya, berbicara tentang kelebihan-kelebihan yang Nabi sebutkan pada salat subuh itu, dan patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan dan menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya, anak keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang telah berjuang bersama mereka sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang tersisa dari pembahasan 55 wasiat ini, yaitu wasiat yang ke-47. Wasiat yang ke-47 yaitu tentang doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya. Ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mengatakan, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghtuhu faqala qabla an yakuma min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan tidaklah ada orang yang berada di sebuah majlis, apa saja majlisnya, ya majlis ilmu seperti ini, atau majlis kita beberapa orang ngobrol, duduk, ketemu, baik itu sebelum sholat misalnya ataupun setelah sholat, atau majlis rapat, atau majlis pertemuan ya teman-teman lama ya dengan beberapa pembicaraan-pembicaraan. Yang penting disebut majlis, apapun majlisnya, baik itu di majelis yang resmi ataupun tidak ya. Maka jika seandainya mereka duduk dan di dalam majelis tersebut ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dari ucapan-ucapan ya, dari perkataan-perkataan mereka, namun di saat dia hendak berdiri atau selesai dari majelis itu, maka dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih, ya, maka Allah akan ampunkan, ya, apa yang mereka lakukan selama pada majlis itu, selama mereka berada pada majlis tersebut. Ya, makanya subhanallah, tidak ada di dalam Islam ini syariat, ya, kecuali apa yang diperintahkan akan menjadikan kita orang-orang yang bersih dari dosa. Bayangkan itu. Air wudu ketika di saat kita ingin salat, kalaulah kita mengetahui, ya, keutamaannya, maka Nabi mengatakan akan berguguranlah dosa-dosa dia ma'a, ya, akhir qatratil ma', tetesan terakhir air wudu yang dia basuh ke muka, ke tangan, ke anggota tubuh yang lain, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah, ini nikmat yang sangat agung. Bukankah kita meyakini mata kita ada dosa, lisan kita ada dosa, telinga kita ada dosa, tangan kita ada dosanya, dan begitupun kaki kita. Nah, itu semua bisa dibersihkan noda dosa itu dengan membasuh anggota tubuh kita dengan, ya, ketika saat kita berwudu. Setelah kita berwudu, misalnya kita pun membaca lagi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, ya, dan seterusnya, maka kemudian Allah akan bukakan kepada kita pintu surga yang ke-8 atau ke-8. Semua pintu surga itu dibukakan. Ikhwani wa akhwati fiddin, siapa di antara kita yang hari-harinya tidak punya majelis? Ya kan? Siapa di antara kita yang hari-harinya tidak punya majelis? Ya. Semua kita pasti ada majelis, baik itu bertiga, berempat, berlima, ataupun lebih, ya kan? Dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat dengan kita. Hampir setiap hari dari terbit fajar kita sudah bermajelis pagi ini sampai nanti terbenam matahari. Betapa banyak majelis-majelis kita, betapa banyak majelis-majelis kita. Maka kita membaca doa itu sebagaimana Nabi katakan, ya, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa yang dilakukan saat dalam majelis itu. Apa dosanya? Barangkali menggibah orang, barangkali kata-katanya yang tidak pantas, atau barangkali kita di situ berdusta dan lain sebagainya. Maka kita bisa lebur dengan doa itu, ya, kesalahan-kesalahan kita, dan kita tambal kesalahan-kesalahan kita berupa, ya, tadi perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya. Kapan doa ini dibaca? Doa ini diucapkan ketika akan berpisah atau akan selesai dari satu majlis. Majlis ini tidak mesti duduk dengan duduk-duduk, bisa saja dalam keadaan berdiri. Nah, ini pagi-pagi hari ini kita bermajlis, pas pengantaran anak kita bermajlis pula. Majlis bukan berarti kita cukup dengan duduk, berdiri pun demikian. Ya. Majlis ini tidak mesti dengan duduk-duduk. Artinya bahwa setiap pembicaraan atau setiap obrolan yang biasa, apalagi diyakini ada perkataan-perkataan yang sia-sia terucap, maka doa kafaratul majlis sangat dianjurkan untuk dibaca. Nah, ini ingat, ini adalah salah satu cara Islam membersihkan kita dari dosa. Jika dalam satu majelis tersebut, ya, ada obrolan yang membicarakan tentang akhirat ataupun masalah dunia, lantas di dalamnya tidak terdapat zikir pada Allah Azza wa Jalla, sungguh sangat merugi. Artinya bahwa selama duduk kita dengan teman-teman itu, banyak pembicaraan yang sudah kita sampaikan, ya, dalam urusan bisnis iya, dalam urusan bekal akhirat iya, ya, tetapi di situ selama kita bermajlis kita tidak membaca, memuja dan memuji Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin." Ya, siapa atau setiap kaum yang bangun dari majelisnya,
ya, bangkit dari majlisnya, la yadhkurunallaha fihi, yang mereka tidak berzikir kepada Allah, illa qamu an mithli jifatin himar, illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Maka ketika dia bangkit tersebut atau bangun tersebut tidak membaca zikir kepada Allah, kecuali mereka seperti bangkai keledai dan hanya menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Bayangkan, majlis hari-hari kita bicara banyak hal di situ, tidak pernah diucapkan kalimat atau zikir yang menunjukkan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bubar itu tidak ubah seperti bangkai keledai dan hanya penyesalan di hari kiamat. Makanya agar terhindar dari hal itu, kita di saat ingin bubar, di saat kita selesai pembicaraan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekira ini sudah banyak yang kita hafal, alhamdulillah, dan mari kita membiasakannya. Ya. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Barzah al-Aslami qala, dari Abu Barzah al-Aslami berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadi yaqulu bi akhirati bi akharati idza arada an yakuma min al-majlis. Yaqul, dia berkata di akhir majlis, jika beliau hendak berdiri meninggalkan majlis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, ya segala pujian untukmu. Ya, di dalam doa ini kita, masya Allah, kita memuji Allah. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illa anta, bahwa tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. Kita memuji Allah, kemudian kita mengaku bahwa bersaksi kepadanya, minta ampun dan bertaubat kepadanya. Maka setelah dibaca oleh Nabi, faqala rajulun ya Rasulullah, ya, seorang berkata kepada Rasul, la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha, engkau telah mengatakan satu perkataan yang belum engkau katakan sebelum ini. Wah, ini Nabi, ya, didengarkan oleh laki-laki ini di saat membaca itu, dikomentari oleh beliau, engkau barusan mengatakan sesuatu yang belum pernah engkau katakan sebelum ini. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, kafaratun lima yakunu fil majlis, dia adalah menjadi sebuah kafarah, pelebur, ya, dosa-dosa yang dilakukan selama dalam majlis. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengarkan siaran kita pagi ini, kajian kita, maka jangan pernah kita meninggalkan doa kafaratul majlis ini. Jangan pernah. Subhanallah. Sekali lagi, mari kita ingat-ingat betul untuk meleburkan dosa-dosa kita. Karena dalam pembicaraan kita itu akrab dengan hal-hal yang, ya, berbicara pada banyak perkara. Baik itu perkara urusan dunia maupun urusan akhirat, atau dalam perkara-perkara tentang saudara-saudara kita. Ya, tanpa kita sadari melebar pembicaraan itu, melebar sampai-sampai membicarakan tentang a'radin nas, membicarakan tentang, ya, kemuliaan, kehormatan manusia, atau, ya, seseorang yang sedang kita
gunjing dan sedang kita bicarakan. Maka agar kita terbebas dari dosa selama majelis tersebut, jangan lupa doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis artinya apa? Doa untuk kafarat, ya, pelebur dari kesalahan-kesalahan kita selama majlis. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kemudian di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang ini, hadis rawah Abu Dawud, At-Tirmidzi, lafaz Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dan ini adalah beberapa ajaran Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada kita. Di dalam majelis biasanya banyak hal-hal yang menjadi atau yang mengundang dosa. Kalaulah seandainya di dalam majelis itu kita tidak kita ikutkan dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di dalam majelisnya, maka sahabat melihat bagaimana lisan Rasul itu berucap selama majelis. Jadi jangan dikira Nabi bahwa diam saja lisannya, tidak. Sedang dia berbicara saja, terlihat lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bergumam, bergerak, mengucapkan istighfar. Bahkan para sahabat pun bisa menghitungnya. Bayangkan, para sahabat pun bisa menghitung berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam majelisnya. Maka itu ikhwani, ya, di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama, sekecil apapun majelisnya, artinya kecil ini adalah ya jumlahnya tidak terlalu banyak, atau mungkin seringan apapun pembicaraan tema kita, konteks yang kita bicarakan, maka tutuplah majelis itu dengan doa ini. Tutuplah majelis itu dengan doa ini. Karena subhanallah, ya, kita ingin keluar di dunia ini dengan keadaan bersih dari dosa. Dan Islam mengajari kita sebagai umat ini untuk senantiasa bersih dari dosa. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam syariat ini semuanya menjadikan kita orang yang bersih dari dosa. Yang bersih dari dosa. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Itu pembahasan yang ke-47. Sekali lagi, itu tentang doa kafaratul majlis. Dan sungguh, ya, luar biasa doa ini, pendek tetapi kemudian memiliki keagungan yang sangat besar dan bernilai, bahkan menghapuskan dari dosa-dosa kita. Ya, kita sadari bahwa saking lamanya, atau kalau majelis kita itu durasinya lama, maka potensi dosanya semakin besar. Kalau majelis kita itu semakin lama, maka potensi dosanya semakin besar kalau kita tidak berhati-hati. Oleh karenanya kita, ya, bersama-sama membaca dan menutup setiap majelis kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi ini. Mari kita akhiri doa kita, majelis kita, dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mesti dibaca bersama-sama. Ya, artinya silahkan untuk membacanya masing-masing, tapi ingat, tutuplah setiap majelis kita itu dengan doa ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.